Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gugun Yujawan dengan bisa 14.36047 dari blok 1. Di sini saya akan mengaplikasikan aplikasi GIS, QGIS untuk acara 6. Yang pertama langkahnya kita buka aplikasi QGIS-nya, lalu kita pencet ini, lalu new, lalu kita ke plugin, kemudian manage and install plugin, lalu kita tunggu. Setelah itu pastikan untuk tools atau plugin yang kita install itu seperti ini. Lalu kalau udah kita close saja. Lalu kita pergi ke raster, lalu ke georeferencer. Lalu kita ke file, open raster, kita masukin peta acara 2 kemarin. Nah, jika udah, kita pastikan untuk koordinatnya ini, yaitu koordinat 49S. Kita pencet aja, lalu kita oke. Lalu jika udah, lalu kita masukin di ini, kita kasih angkanya, yaitu X dan Y-nya pada koordinat tersebut. Sebentar. 32, 1, 3, 4, 9, 17, 1, 2, 3, 4. Lalu kita klik oke. Lakukan registrasi pada titik yang sebelah kiri kanan, kanan bawah. Di sini, lalu kita masukin 37, 1, 2, 3, 4, 9, 1, 4, 2, 4. Lalu kita oke aja. Nah, jika udah lakukan registrasi, kita pencet yang ini, Start Georeferencer. Kita pencet aja. Oh ya, sebelumnya lupa ya, kita harus pergi ke ini, Transformation Setting. Nah, kita ininya metodenya ini tetapin aja ya. Lalu kita jangan lupa ini load in QGIS foldernya kita centangin. Lalu pastikan untuk ininya target SRS-nya ini WGS 49S. Nanti untuk outputnya kita klik 3, lalu kita masukin ke file kita. Kita kasih nama acara 7. Iya. Lalu kita save. Lalu kita oke. Kita start georeferencing. Lalu jika udah sukses ini, kita silang aja. Duh. Kita silang aja lalu kita discard. Nah, jika udah, kita masukin layer, itu layer, add layer, create layer, lalu new save file layer. Kita masukin ini titik 3 ya. Nah, kita masukin ke folder kita. Sebentar. Foldernya kita kasih nama batas administrasi. Lalu kita save. Nah, untuk sistemnya tetap sistem, untuk tipenya kita polygon, jangan lupa. Ini WGS 9, untuk namanya keterangan. Lalu kita add to list, add to file list, lalu kita oke. Lanjut, kita bikin layer lagi, create layer, lalu new save file layer, kita masukin jalan. Untuk tipenya ini kita lain, lalu untuk keterangannya, salah, ininya jangan kayak gini guys. Kita harus ke titik 3 ini, kita namain jalan. Save, ininya lain, name-nya keterangan, ininya add to list, lalu kita oke. Jika udah, bikin ulang lagi. Untuk, apa namanya, ini, sungai, titik 3, sungai, save. Lalu untuk tipenya ini lain, ininya keterangan, lalu kita add to file list, lalu kita oke. Lalu langkah selanjutnya kita lakuin ini, create layer lagi, pada user file layer kita masukin titik terakhir ya. Kalau titik berarti dia ininya tipenya poin ya teman-teman. Poin ininya keterangan ya. Lalu kita add to file list, lalu kita oke. Lalu kita klik sekali pada batas administrasi ini kita lakuin digitasi. Itu dengan pencet ini ya, toggle editing. Lalu kita pencet yang add polygon. Kita lakuin aja digitasi pada kita ya. Ini harus teliti teman-teman. Kalau nggak bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jika udah, ini kita klik kanan aja. Lalu untuk ID-nya ini kita kasih 0. Lalu kita oke. Dar. Oke, jika udah lakuin diktasi, kita klik 2 kali pada layer ini. Lalu kita ke symbol fit-nya. Untuk fill style-nya no brush. Stroke color-nya ini kita ganti warna merah. Untuk ukurannya 5. 5. Yang gede. Nah, kita oke. Jika udah, kita lakuin split pembagian wilayah. 3-tiganya ini. Yaitu dengan cara seperti ini, teman-teman. Kita pergi ke edit, lalu kita ke split fitur. Kita masukin aja ini ya, ke titik terluar ini. Set. Lalu kita harus kena titik ini. Tek. Di sini. Kita lanjutin aja untuk bagian wilayahnya. Nah, udah kan? Kita lakuin lagi di batas yang bawah ini, guys. Lalu jika udah, kita lakuin digitasi pada jalannya, teman. Di jalan, lalu ke ini, toggle editing, lalu kita yang
add line fitur. Kita masukin jalannya ya guys ya. Nah, jika udah kita masukin yang sungainya juga, kita lakukan hal yang sama. Kita ke add line. Selanjutnya kita lakuin titik ini, kita titik ini. Setelah ini titik, kita masukin titik di sini. Nah, lalu yang lakuin hal yang sama ya. Nah, oke, jika sudah, kita akan lakuin simbologi ya teman-teman. Ini udah siap aja. Oke, sudah ke batas administrasi dulu ya. Kita klik kanan, lalu kita pergi ke open attribute table. Dulu, 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 dulu gini loh. Lalu kita pencet ini. Do you want to save change? Belum, belum. Nah, ini contoh kita kasih hutan. Lalu bawahnya ini pemukiman. Bawahnya lagi ladang. Lalu jika udah kita pencet yang ini, save. Nah, ini kok nggak bisa teman-teman. Ladang ya. Kita save. Nah, jika udah, kita silang saja. Lalu kita klik kanan, udah ini. Kita ke properties. Lalu kita lakukan simbologi. Dengan cara ini, single simbol. Jedang, lalu open. Lalu kita pencet select all. Udah kita import. Lalu yes to all. Jika udah, kita close saja. Kita cari ini. Hutan. Sebenarnya. Kelihatan nih guys. Hutan. Oke aja. Lalu untuk ladang, kita sama ini. Kita cari ladang. Kita klik. Oke. Lalu yang terakhir pemukiman. Cari aja pemukiman. Sabar. Jika ini nggak ada pemukiman, lah gantilah ini jadi kemudian aja. Lalu ininya, ya udah kita klik ini. Kita apply. Kita oke. Nah ini kan masih pemukiman ya. Kita bisa ganti klik kanan. Kita update attribute table. Lalu kita start ini kan. Nah tadi yang pemukiman kita ganti perkebunan. Sudah kita chat save ini. Lalu kita silang aja. Nah kan udah kan. Lalu jika udah kita klik kanan lagi pada batas administrasi ini. Kita ke properties. Lalu kita lakuin labeling. Label ini. Nah ininya kita ganti single label. Untuk ininya kita ganti ke keterangan. Oke jika udah kita ke style. Ntar bisa teks. Nah ini fontnya kita ganti jadi Times New Roman. Nggak bisa sih ya Allah. Jadi Times New Roman. Ukurannya 12. Lalu kita ke buffer ini, kita klik yang ini, lalu kita oke aja. Ininya kok nggak sampai teman-teman ya. Kita ke edit connective table, kita masukin ini. Ini apa saja? Ini nol. Ini ya, jalan kolektor. Ini jalan musiman, ini jalan jalan biasa aja, apa sih namanya? Ya ini aja. Kita save aja. Silang. Udah, klik kanan. Lalu kita ke properties. Lalu kita ke simbologi. Ini ya, ketik categorize. Kemudian keterangan. Kita save ya. Kita klik dua kali jalan kolektor ini. Kita masukin ininya jalan kolektor. Nah, tadi jalan arteri ya, lupa teman-teman. Udah kita kesimpulannya ini, kita sesuaiin warnanya, sesuai sini ini, terus kita choose color. Yang tengah ganti ke 1, 2. Oke. Jadi gini sih. Ini terus ke choose color. 155 ini ya.
Bentar teman, pusing aku. Simple line ini sesuai berapa ya ini ya? 102. Udah, oke. Oke, kan tadi ini ya. Itu kali aja cari jalan utama. Oke, udah oke aja. Nah, ini kan udah kelihatan lah ya. Ini ya kayak mana? Tapi ada satu jalan nggak sih yang belum? Oh, yang bawah ini belum ya? Masih jalan setahap aja lah. Nah, juga udah. Kita lakuin ini. Ada sungai juga. Kita pakai attribute table. Kita masukin ini ya, sungai. Musiman. Sungai. Juga sungai lagi. Terus udah kita pencet save ini. Lalu kita silang. Kita klik kanan, properties. Kita masuk ke ini ya. Kita ganti categorize. Ini kita ganti keterangan. Kita ke classify. Sungai biasa aja. Udah saya send kok. Sungai. Lalu kita ke properties. Salah tadi apa yang bisa sih? Sungai musiman. Sungai musiman. Dari sungai saja semua sama aja. Juga sungai. Sungai. Kita oke. Oke. Lalu udah terakhir kita lakuin ke titik ini. Kita open attribute table. Ini udah ada keterangannya ya tadi ya. Kita langsung aja klik kanan. Properties. Ini ya. Jadi yang categorize. Lalu ini ya keterangan. Kita classify. Gereja ini kita cari aja. Ya Allah. Ini gereja. Udah kita ini. Kita oke. Kita masjid. Ganti masjid. Oke. Terakhir ini pendidikan sekolah dasar gitu. Udah, oke. Play. Lalu jika udah kita lakuin apa? Masukin kontur yang udah kita pakai pada secara kemarin. Pencet layer, add layer. Lalu kita memek. Lalu jika udah kita masukin kontur yang udah kita pakai kemarin, kita ke layer, add vector layer. Lalu ininya kita sistem aja. Lalu source-nya ini kita klik, kita masukin kontur kita kemarin. Ini ya. Jika udah kita open aja. Lalu kita ke add. Add. Nah, ini kan apa ya? Kayak yang aku kemarin, yang aku masukin itu, dia tuh udah ada sih konturnya. Udah ada klipannya lah, jadi nggak perlu diklip lagi. Sebenarnya ya perlu nggak perlu sih, ini udah rapi kok. Nah, ini masih ada sisa-sisa kayak gini kan, kita lagi klip aja. Itu dengan cara ke mana ya, ke raster. Bukan. Nah, kita bisa ngeklipnya dengan cari ke ini, ke raster. Mana sih? Ke processing tool, lalu klip. Nah, ini kan IKA ya, tuh ininya di batas administrasi. Lalu ininya kita ganti save to file, masukin ke data ini. Kita kasih nama ke kebenaran dokumen yang 7777. Kita save. Lalu jika udah kita run. Nah, alhamdulillah berhasil keklik ya teman-teman. Setelah sekian lama, kita close saja. Nah, sudah ini checklist yang IK ini, kita pakai yang ini ya teman-teman. Lalu jika udah ngeklik nih, kita langsung aja ke IK ini, kita klik kanan, lalu ke attribute table. Nah, jika udah kita aktifin dulu ininya untuk editing. Lalu kita ke add new field, kita masukin nama IK. Ininya wall number integer, kita oke.
Nah, jika udah seperti ini ya, kita lakuin ini ke sebentar, open fit calculator. Nah, jika udah, kita masukin rumusnya, yaitu ke ini, fit and values, kita masukin yang IK, lalu kita pergi ke mana ya? Nah, Brighton. Salah, salah, ini bukan IK, teman-teman. Ini rumusnya elevation. Lalu kita ke operatornya masukin persennya, lalu kita masukin IK kita kali 4, kan 25 kali 4, 100 toh. Nah, udah kita oke aja. Kita cancel. Nah, lalu kita udah masukin IK-nya, kita lagi ini, kita pencet yang select using an aggression ini, kita masukin rumusnya yaitu conditional yang ini value, kita masukin yang IK, yang elevation, lalu ke operator, persen, kita masukin IK kita 3 kali 400. Kita select fitur. Nah, jika udah seperti ini ya teman-teman. Nah, jika udah seperti ini, kita klik ininya, teman-teman. Lalu kita ke IK. Ininya kita ganti 1 ya. Lalu kita update selected. Nah, jika udah, kita ganti ke ini. Invert selection. Lalu untuk ininya kita ganti min 1. Lalu kita update selected lagi. Lalu kita cek di sininya. Nah, ini udah keluar ya, seperti ini ya. Jadi bener. Kayak gini. Kita cek lagi. Nah, udah ada ikannya, keluar ikannya. Nah, seperti ini ya. Udah kita lakuin ini apa namanya? Simbol keyboard konturnya. Kita klik yang ini di kanan, lalu ke properties. Lalu kita ini simbologi ya. Ini ganti ke categorize. Lalu untuk kolomnya kita ganti yang kita ini kita ke classify. Nol ini kita klik ini aja. Untuk colornya kita ganti yang orange. Untuk width-nya ini kita gedein. Oke. Lalu yang min 1. Simple line. Electron juga. Stroke width-nya kita samain aja segitu. Sudah kita oke. Nah, sebentar. Tadi kan masih ada ini ya. Gini ya teman-teman. Nah inilah ya. Seperti ini. Sudah kita lakuin labeling ya teman-teman. Klik ini, lalu kita properties, kita label. Ini single. Untuk ini ke teks ya. Name-nya ini kita ganti ke IK. Formatnya ini kan kita ke STTTM 12. Buffernya kita ganti ya draw text buffer, lalu kita oke. Sebentar ya, setelah itu kita lakuin labeling pada flip IK ini ke properties, lalu kita ke label ininya yang rule based labeling. Sebentar teman-teman. Lanjut teman-teman, kita bikin label, kita ke properties, kita ke label ini, lalu pilih yang rule based label, kita plus ini, deskripsinya kita lalu kita masukin rumusnya ini, kita setting ini ya, masukin rumusnya yaitu pergi ke fit and values, kita ke IK, lalu ke
kita pergi ke ini, kantor, kita ke sama dengan 0, lalu kita oke, lalu kita scroll ke bawah. Nah, untuk label width ini kita ganti ke name. Nah, jika udah kita ininya ke bawah, kita ganti si ini apa namanya teksnya menjadi Times New Roman ya teman-teman. Size-nya 12, 12. Lalu kita ke buffernya ini, kita ke placement, terakhir ini ke groove, lalu ke bawah lagi ke rendering, bukan, sebentar teman-teman ya, formatting mungkin, bukan juga, placement ini. Nah, ininya kita ganti yang online. Buffernya kita unchecklist, lalu kita oke saja teman-teman. Sudah kita oke. Dari ini kayak masih ada salah teman-teman. Yang ini nggak usah diinin. Nah, yang filter ini nggak usah nih. Nah, ini kan. Udah ini masih ada merah-merah ini teman-teman. Kita langsung aja pencet ini. Delete filter. Nah, jadi teman-teman. Lalu jika udah teman-teman, kita bikin layouting ya. Kita dengan cara project. Lalu kita pergi ke layout manager ini. Lalu kita create. Ini kita kasih nama layout acara 7. Lalu kita oke saja. Nah, jika udah kita perbesar teman-teman, lalu kita klik kanan pada kertasnya ke page properties-nya, kita ganti kertasnya ini ke A3 ya teman-teman. Nah, jika sudah kita ke ini aja, lalu kita masukin garis bantu layoutnya sebentar. Nah, kita masukin garis bantunya. Nah, untuk yang garis horizontalnya ini ada berapa ya teman-teman? Ada berapa ini ya? Ada 4 ya. Tambah lagi itu 2, 3, 4. Nah, dari atas 10, lalu 20, lalu 280, dan yang terakhir ini 290 ya teman-teman. Nah, sudah untuk yang vertical page ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita 20. Nah, klik. Nah, seperti ini ya. Nah, terus kita ke item property sini. Kita pastikan ini WGS 49S ya. Untuk skalanya kita pakai 500. Untuk banding 500. Hmm, gedean teman-teman. Oke, 6000 coba. Nah, masih gedean 7000 coba. 7,5 sih paling ini. Lalu kita kan udah pakai skala 80.000 nih. Kita bisa geser mapnya dengan cara ini. Move item ini. Kita geser yang pas. Lalu jika udah kita pergi ke grid, kita tambah modify grid. Grid type yang ini kita ganti ke cross. CRS-nya sesuai dengan WGS kita 49S ya. Ini 49S. Kita oke. Lalu kita ini bisa sesuaiin. Kita ini bisa 2000 gitu. So, 3000. Nah, nah tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Lanjut setelah bikin grid ini, kita scroll ke bawah. Kita cari yang frame, kita cek frame-nya. Kita ganti thickness ini menjadi 0,5. Nah, jika udah, kita bikin kan udah masukin petanya, kita masukin ininya apa namanya? Si identitas di kanan ini atau keterangan dan judulnya. Itu pertama kita bikin garis bantu dulu lagi di vertikal ini. Untuk ininya 360. Oh ya, kita enter aja. Lalu kita bikin yang ini. Ini as picture to the layout. Kita bikin di sini, kita sesuaikan ukurannya lah ya.
Hei, nah seperti ini teman-teman, kurang lebihnya. Nah, terposisinya, lalu kita pergi ke picture ini, lalu kita klik kanan, kita properties, lalu untuk image source yang ini kita masukin. Kemarin tuh di acara logo PN. Nah, kita cari logo PN. Nah, ini kita open. Jika udah, kita bisa sesuaiin teman. Ini ya. Ya, gimana gitu, sesuaiin aja lah. Nah, oke seperti ini ya. Kurang gede nggak sih? Gedein aja. Nah, kalau udah seperti ini kita bikin tulisan judulnya, kita bikin teks ini. Yang new label text ini. Sini lah ya. Udah. Lalu kita ke ini, ke kanan, ke properties. Fontnya ini kita ubah ke tener. Kalinya bold, ukurannya 12. Oke. Lalu kita mana nih cara ininya? Oh ini, langsung kita ketik aja jurusan. Terus udah kita scroll ke bawah dikit ya teman-teman. Ininya kita ke center, ini middle. Jika udah kita bisa sesuai ini ya. Kira-kira segini. Hmm, kita masuk di sini aja. Hop, hop. Nah, lalu kita bikin judul. Bisa dipindah ke sini. Cet, 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 cet. Nah, kita ke atasin aja biar bagus. Nah, ini bagus. Ke atas. Hop, hop. Terus kita copy aja ininya, judulnya. Terus ini, si judulnya peta penggunaan lahan. Kita kemudian enter. Sesuaiin aja nih teman-teman. Copy aja. Nah, di bawah ini kita masukin daerah penelitian kita. Lalu jika udah, jangan lupa ininya tidak usah di bold, regular aja. Oke. Nah, ini fontnya bisa kita sesuaikan 10 aja. Nah, enakan di Sawang. Oke, jika udah kita bikin ini. Kita bikin garis bantu lagi ya. Polyline. Jika udah kita masukin ini apa? Ini. Kita ya kisaran segini lah. Segini ya. Sini. Lalu jika udah kita bikin teks, new teks ini. Kita bikin kecil aja di sini. Kita bikin ininya. Lalu ininya fontnya TNR. Ini nggak usah dibel aja. Ini 8 aja. Oke. Sesuaiin aja teman-teman. Udah kita tarik aja di sini. Nggak bisa. Hop. Lalu jika udah kita masukin si ini skala petangnya. Ini. Kita bisa taruh di sini. Nah, bisa kita atur ya. Lalu kita ininya ininya ya. Segmennya ini kita bisa sesuaiin. Kita bisa rekin 6. Lalu aja. Ini udah KM. Sudah berada KM. Ini bisa kita sesuaikan. Sesuai dengan ini nggak sih skala kita. Kita kan 8 ini kita bisa naikin 8 aja. Oh, sebentar ini ya. Nah, cukup. Kepanjangan nih teman-teman. 6 aja lah. 6. 1 ya. Sesuai ini. Pakai berapa ya? Berarti. Lalu kita sesuaiin aja ini ya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Udah kita bikin sih ini lagi. Polyline. Bikin garisnya. Nah, seperti ini. Nah, jika udah kita bisa masukin aja dengan cara ini ya. Item like title. Terus kita pilih kotakannya. Klik ya. Skip.
Nah, lalu kita cari ini, untuk kita kasih pertambahan. Ini ya. Kali ini auto kita dulu. Lalu kita masukin ini ya. Kita ini ya. Untuk klik konten ini kita hidden aja semua. Coba kita hidden. Ini kita remove saja semua. Ini apa namanya kontennya? Karena nanti kita bikin. Nah, ini teksnya pendidikan sekolah. Tambahin aja, tadi lupa. Nah, sungai kita hidden. Sungai musiman dan sungai. Beda-bedanya satu aja tadi. Lalu caranya kita hidden. Ini kita hapus. Nah, ini juga kita hidden. Ini kita hapus, ini kita hapus. Nah, jika sudah, kita scroll lagi ke bawah, teman-teman. Kita ke font. Lalu untuk title font ini, kita ganti ke terjemahan. Mana lagi ini? Astagfirullah. Nah, font 12 kita bold. Lalu untuk depannya kita ganti juga ke terjemahan. Lalu tarik aja, ini 12. Oke. Udah, ini kita tenerin aja semua, guys. Udah, plus fontnya juga tener. Equal. Nggak usah aja, 12. Lalu kita ke bawah ya. Nah, ini kolom. Kita jadi 2. Nah, lalu kita ke ini. Nggak, ke spacing. Nah, kita bisa sesuai. Buat ini ya. Tanpa ini, guys. Box space. Ini udah. Kolom space. Hmm. Kita sesuaiin aja ini ya, teman-teman. Lalu sudah kita bikin layoutnya dengan cara kita pencet yang ini. Terus ke polygon, kita bikin polygon contour seperti biasa ya. Set. Manual gini teman-teman. Klik kanan. Lalu jika udah, kita sesuaiin ke bawah dikit. Lalu kita Ctrl C, Ctrl V. Bikin ini yang ukurannya lebih kecil ya. Di sini. Udah, kalau udah ganti warnanya menjadi ini jadi oranye. Warna kontur gitu ya. Bukan ini ya teman-teman. Ininya, garisnya. Garisnya bukan ininya. Kok gini sih? Sebentar, teman-teman. Bisa nih kasih warna. Ininya warna. Nah, feel-nya. Stroke color-nya, teman-teman. Nah, nah jika udah, kita bikin ini teks. Saya nggak bikin ini dulu. Lalu kita masukin teks seperti biasa. Masukin. Warnanya kita ganti Times New Roman. Ini regular aja. Ini zoom in. Masuk. Kita sesuaiin aja fontnya ya, teman, sesuai lah. Keluar lagi. Sesuaiin. Habis ya teman. Sudah, kita bikin garis ininya ya. Si namanya bisa bantu. Biasa. Kita bikin ini sumber. Nah, itu. Sini bawahnya. Kita lempar. Nah, satu. Banding. Nah, sudah kita ini bisa pakai. Nah, kita taruh bawahnya. Nah, warna ganti warna 12. Nah, sesuaiin lagi.
Udah, kita bikin garis bantu lagi. Kita bikin ininya, sistem koordinat kita. Pokoknya kita bikin-bikin aja. Oke, jika udah bikin garis inset gini, kita pergi ke item, lalu pilih map ini, kita klik kanan, item properties, lalu ini lock layer, lalu lock style for layer. Lalu kita lanjut ke peta kita ini, ya. Kita masukin si datanya dengan cara ini, open data source, lalu kita klik tiga, kita masukin ini kabupaten kota di Jateng, kita open, lalu kita add, lalu kita close. Nah, jika udah seperti ini, kita unchecklist semua layer ini, yang di bawahnya, selain kabupaten atau kota di Jatengnya. Lalu jika udah, kita klik kabupaten kota Magelang. Kota ini, kabupaten ini kita ke properties, lalu kita simbologi ininya, kita ganti yang kategori ya. Lalu kita ke classify. Ininya jangan lupa kolomnya ini kita pilih kabupaten atau kota, kita classify. Nah, kita Ctrl A, kita klik kanan, change color, ubah warnanya menjadi warna putih. Oke. Ya udah, kita cari kota ini kita, daerah penelitian kita yaitu di Kebumen. Nah, ini kita klik kanan, lalu kita change color, ubah warnanya menjadi kuning yang mencolok gitu. Oke, lalu kita oke. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ya, jangan lupa kita lakukan labeling, kita ke properties lagi. Lalu kita ke label, ininya ganti yang single label, lalu ininya ke kabupaten kota. Teksnya kita ganti yang TNR dulu. TNR, nanti fontnya sesuaiin aja. RST, T, Times New Roman. Sesinya sesuaiin, buffernya nggak usah dinyalain. Oke. Nah, coba dulu, sebentar ada. Bentar. Lalu jika udah seperti ini, kita lakuin ini, lalu kita create layer, new face ininya kayak gini. Di bagian ini aja dulu aja. Udah, kasih ini additional. Oke. Kalau udah, kita klik kanan, lalu ke properties ya. Lalu ke simbologi, ke rise, kolomnya ini terangan, classify. Nah, ini kita klik dua kali, lalu untuk symbol fill-nya kita ganti warna laut. Nah, lalu kita oke, lalu kita oke lagi. Udah, kita bikin labeling, lagi labeling di sini ya. Laut ini, tapi kanan, properties lagi ke label, ini single, ininya ganti ke keterangan. Lalu untuk teksnya, fontnya tanda 12. Jangan lupa buffernya kita nyalain. Oke, nah, kurang lebih seperti ini ya. Jika udah, kita klik lagi ke peta layoutnya. Kita bikin rectangle. Baran sini. Tarik, teman. Like mana? Nah, udah. Jangan lupa untuk rectangle ini
Nah, ganti 0,5. Lalu jika udah, kita bisa masukin petanya dengan cara add new map ini, teman-teman. Hmm. Nah, seperti ini. Lalu jika udah, kita bisa pergi ke ini, ke map ini ya. Lalu ke item properties. Skala ini menyesuaikan. Lalu kita use project CRS, pastikan 49S. Lalu kita scroll ke bawah aja. Lalu pergi ke grid. Lalu kita tambah gridnya. Lalu jika udah, kita modify grid. Nah, untuk tipe gridnya kita cross. CRS-nya pastikan 49S. Pakai. Lalu ininya kita sesuaiin aja berapa. Kita bisa naik turunin ini. Oke, lanjut. Jika sudah nyesuaiin ininya, intervalnya kita bisa ini, line style-nya kita ganti ke warna merah ya teman-teman. Lalu kita bisa pergi ke ini. Nah, untuk frame style ini kita ini kita scroll, lalu kita ini draw koordinat. Kita checklist draw koordinatnya, lalu ininya kita ganti ke decimal with suffix, lalu soal, lalu ininya vertikal, ganti ke yang left ini kita ke vertical ascending. Lalu ini, lalu kita pergi ke right-nya. Nah, untuk right-nya ini vertical ascending juga. Lalu yang topnya ini horizontal, ininya juga horizontal. Lalu kita ganti fontnya ya teman-teman. Kita pakai TNN. Nah, kita sesuaiin 8 aja. Ini reguler, lalu kita oke. Jika udah, kita scroll lagi untuk koordinat positionnya kita ganti ke 1. Kita ke 0 ya teman-teman. Lalu jika udah, kita bisa balik lagi ini, lalu kita pergi ke frame, kita checklist frame-nya. Lalu untuk ininya, thickness check yang ini kita ganti ke 0,5. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan sudah jadi ya teman-teman untuk peta kita. Lalu jika udah, kita bisa save ininya petanya dengan cara ke pencet yang ini, save project. Ini ke save project. Lalu untuk petanya tadi kita bisa pergi ke project, lalu kita ke save as, lalu kita bisa masukin ke folder yang kita inginkan. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.